Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas soal membincang HAM di ruang sempit hak asasi manusia dalam konteks terbatas. Selanjutnya ada anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Arina J. Febrizati Abbas. Saya Angin Tiara Kinanti. Saya Hibrizi Kurniawan. Saya Fahri Yajar. Selanjutnya ada konsep dasar HAM. Pertama, konsep dasar HAM. Perkembangan mengenai HAM secara singkat dapat dibagi menjadi tiga kategori diantaranya. Pertama, generasi pertama HAM yang menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik. Kedua, mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan ketiga, mewakili hak persamaan. Khususnya mengenai HAM generasi kedua, hak-hak ini muncul agar negara aktif memberikan perlindungan dan pemenuhan hak. Hak asasi manusia yang pertama berangkat dari mewakili hak-hak sipil dan politik yang dimulai sejak periode Yunani klasik. Namun konsepsi modern yang kemudian menjelma menjadi HAM, khususnya hak sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutisme negara dan kekuasaan-kekuasaan sosial lainnya. Kemudian berkembangnya hak asasi manusia yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya yang muncul dari tuntutan agar negara memberikan pemenuhan akan hak-hak dasar warga negara. Dalam bagian luas, ia merupakan respon terhadap pelanggar-pelanggaran dan penyelewengan dari perkembangan kapitalis dan menggarisbawahi tanpa kritis yang esensial. Selanjutnya ada konsepsi kebebasan individual yang mentoleransi bahkan melegitimasi eksploitasi kelas pekerja dan masyarakat kolonial. Munculnya generasi HAM ketiga dilandasi oleh rasa solidaritas atau hak bersama dan merupakan rekonseptualisasi dari dua generasi HAM sebelumnya. Tercermin dalam pasal 28 Universal Declaration of Human Rights, HAM yang melekat pada diri manusia itu sendiri mempunyai berbagai hak. Hak-hak dasar dari HAM itu meliputi A. Hak asasi pribadi atau the personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak, dan sebagainya. Yang B. Hak asasi ekonomi atau the property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. C. Hak asasi untuk mendapatkannya perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut the right of legal equality. D. Hak-hak politik atau the politic rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintah, hak pilih, memilih, dan pilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Yang E. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau the social and cultural rights. Misalnya hak untuk memilih pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan sebagainya. Yang terakhir, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau the procedural rights. Misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Dua, jaminannya dalam Konstitusi Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap warga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia. Negara hukum merupakan usaha pembatasan absolutisme negara melalui seperangkat aturan dalam konstitusi. Menurut Sri Sumantri, pada umumnya materi konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang fundamental. Satu, adanya jaminan terhadap HAM dan warganya. Dua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Tiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi menurut AHAI, struktur Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi satu, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Dua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Tiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Empat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Indonesia memang menjadi masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk pelanggaran HAM yang terjadi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM. Beberapa faktor utama yang menyebabkan tantangan ini antara lain satu, pelanggaran HAM yang masih terjadi. Pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi isu yang signifikan, meskipun negara ini telah menandatangani berbagai instrumen internasional tentang HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa bentuk, diantaranya kekerasan terhadap
kelompok minoritas, kemudian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, kemudian kekerasan dalam konteks konflik, dan terakhir penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Tantangan terbesar dalam penegakan HAM di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak asasi manusia di kalangan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah yang pertama ada keterbatasan pendidikan, yang kedua ada penyebaran informasi yang terbatas, dan yang ketiga ada norma budaya yang tidak selalu sejalan dengan prinsip pemahaman selektif tentang HAM. Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik terkait dengan pelanggaran HAM yang terus menjadi maupun kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat dan aparat. Dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, memperkuat lembaga hukum, serta mengatasi praktik-praktik diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, peran masyarakat sipil yang aktif dan terorganisasi juga sangat penting dalam memastikan pelaksanaan HAM yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Peran LSM dan Komnas HAM. LSM dan Komnas HAM memiliki peran penting dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Peran LSM yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negaranya, melakukan advokasi dan kampanye untuk isu-isu HAM yang menjadi perhatian publik, memberikan pendidikan dan pelatihan terkait HAM kepada masyarakat, menyediakan bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM, melaporkan dan mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran HAM, menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam isu-isu HAM. Peran Komnas HAM melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran HAM, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan HAM di Indonesia, memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah terkait HAM, menyebarluaskan informasi dan edukasi mengenai HAM kepada masyarakat, menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM, memfasilitasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mediasi dan konsiliasi. Selanjutnya ada hak-hak minoritas di Indonesia, dilindungi oleh konstitusi dan berbagai regulasi, termasuk pasal 28 ayat 4 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak ini, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan LGBT. Namun tantangan masih ada, termasuk diskriminasi dan pelanggaran yang sering terjadi. Komnas HAM mendorong pemerintah untuk menerapkan pendekatan berbasis HAM dalam kebijakan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok minoritas. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait HAM, seperti Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kasus pelanggaran hak minoritas dan HAM yang terjadi di Indonesia seperti diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan. Ini menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum dan kebijakan yang efektif. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus peristiwa Trisakti dan Semanggi. Peristiwa Trisakti dan Semanggi di tahun 1998 adalah contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kejadian ini dimulai dari aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Peristiwa tragis terjadi ketika aparat keamanan menembak demonstran di sekitar Universitas Trisakti dan kawasan Semanggi. Langkah-langkah pemerintah yaitu membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat. Pemerintah membentuk komisi ini untuk mengungkap fakta-fakta peristiwa dan mencari siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada merehabilitasi nama baik korban. Pemerintah berupaya menjaga nama baik korban dan keluarga yang terkena dampak kejadian itu. Selanjutnya ada memberikan kompensasi. Korban atau keluarga korban juga menerima kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
atas pelanggaran HAM yang terjadi. Baik, terima kasih. Segitu saja presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.